Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, barangkali selamat pagi semuanya, terutama sahabat Semanca dimanapun kalian semuanya berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita berjumpa kembali di Mondrogeni Podcast SMA Negeri 1 Cangkringan. Kali ini kita akan menghadirkan salah satu dari alumni dari SMA Negeri 1 Cangkringan. Namanya siapa, lulus tahun berapa, nanti akan kita tanya langsung biar bercerita, biar bertutur kata ya terhadap profil yang mungkin dimiliki selama ini. Begitu ya Mbak? Ya, baik. Saya ucapkan selamat datang ya. Ya. Yang saya ingat namanya Mbak Husnul. Ya, betul. Ya itu aja, sekali. karena kebetulan saya juga hanya mengajar 1 tahun ya Mbak ya, benar. di kelas 10 saja. Ya, betul Ya, sekali. sehingga dengan demikian untuk 2 tahun setelah itu tidak mengajar, hanya sering ketemu saja. Ya. Karena adanya berbagai macam aktivitas yang alhamdulillah kebetulan di SMA Negeri 1 Cangkringan itu dilibatkan di berbagai macam kegiatan, menduduki berbagai macam jabatan kepengurusan, sehingga secara otomatis kita sering bertemu. Baik, kita langsung saja ya Mbak ya. Boleh. Ini nanti kita akan berbincang terhadap para lulusan peserta didik kita semuanya. Sekarang sudah sejauh mana kelanjutan studinya dan sebagainya. Tetapi sebelumnya biar tidak penasaran ini ya para viewers dari Mondrogeni Podcast SMA Negeri 1 Cangkringan ini, tolong bisa berkenalan sebentar. Oke, baik ya. Halo Sobat Semanca, perkenalkan ya, nama aku Kusnul Rahmadani. Sering dipanggil Kusnul, saya lulusan angkatan 2019. 2019 Ya, dan dulu sempat menjabat sebagai ketua OSIS juga. Seperti itu Pak Yunan. 2019 ya, berarti tidak terasa ya sebelum pandemi. Ya, berarti. betul sekali, sebelum pandemi. 4 tahun ya Mbak ini berarti nggih? Ya, betul. Sudah 4 tahun, rasanya baru saja ini. Cepet banget. Iya. Mbak Khusnul ini ngomong-ngomong tinggalnya di mana ini Mbak? Oh, kalau saya sendiri juga sama di Bukirsari teman-teman. Jadi sekolah saya kebetulan deket sama Dekat, ya. ini sekolah, rumah saya sama sekolah tuh nggak nyampe 5 menit lah, ya udah sampai gitu kan. 5 menit itu tentu bukan jalan kaki. Bukan, naik motor. Iya. Ya, 5 menit sudah sampai di SMA Negeri 1 Cangkringan, berarti tidak jauh Ya. dari sekolah. Ini menunjukkan bahwasanya banyak sekali peserta didik yang aslinya ya tempat tinggalnya, domisilinya ini berasal dari pedesaan ya Mbak ya. Ya, betul sekali. Nah, tetapi kita tidak tahu loh ya, viewers semuanya, meskipun kita berasal dari pedesaan lah, nanti bagaimana kiprah beliau itu nanti, kiprahnya Mbak Husnul ini nanti bagaimana setelah lulus dari SMA Negeri 1 Cangkringan ini. Begitu ya Mbak ya. Oke. Nah, selama ini saya kan belum tahu Mbak. Ya. Nah, setelah lulus tahun 2019 Ya. itu kemudian melanjutkan studinya di mana, kemudian melalui jalur apa dan sebagainya, mungkin bisa diceritakan juga. Oke. Ya, oke, baik teman-teman. Jadi kala itu saya mendapatkan kesempatan untuk mendaftar di SNMPTN, yang mana sebenarnya tujuan saya tuh awalnya tuh di kedinasan teman-teman. Jadi kedinasan iya, ya. bener Pak gitu kan. Lalu yang di SNMPTN tetap saya coba, namanya kesempatan ya harus dicoba ya Pak ya betul gitu kan. sekali. Dan qadarullah besok gitu kan, maksudnya besok tuh saya udah ke dinasnya. Sore ini tuh pengumuman SNMPTN. Besok ke dinas. Ya, Ke dinas itu untuk maksudnya mengumpulkan baru semua file yang sudah disiapkan gitu baru kan. seleksi tapi. Iya, baru tahap Oh, seleksi gitu. gitu kan. Sore inilah pengumuman SNMPTN SNMPTN, gitu, dan gitu. saya lolos gitu loh. Pertamanya itu kan seharusnya kalau lolos tuh seneng ya. Iya. Saya bingung gitu kan. Saya bingung lah. Ini harus gimana? Maksudnya kan di kedinasan kan perjuangan saya selama 3 tahun nih gitu lah. Oke. Sedangkan ini ada kesempatan kamu lolos di SNMPTN yang mana nggak semua orang tuh bisa lolos di situ gitu kan. Gitu. Nah, Iya, lalu iya. saya mikir bener-bener mateng gitu. Ya udahlah, saya ambil SNMPTN yang bener-bener udah pasti gitu kan. Udah pasti kalau kedinasannya besok kamu bisa nyoba lagi gitu. Yang penting kamu jalan apa yang ada dulu gitu loh. Apa yang udah diterima kamu jalan dulu, seperti itu. Dan alhamdulillahnya saya lulus SNMPTN itu kayak saya milihnya biologi, yang mana itu emang mata pelajaran yang saya suka yang gitu paling kan. disukai. Biologi nggih. Iya, benar. Bukan pendidikan biologi Bukan, atau saya biologi murni. Iya, biologi murni. Jadi kayak
ya udahlah, kita jalanin aja yang udah Allah berikan sama kita gitu kan. Dan alhamdulillah di perkuliahan pun juga saya aktif di beberapa organisasi seperti BEM, lalu di organisasi fakultas yang ada seperti di Bionik yang itu tentang konservasi burung seperti itu. Dan alhamdulillah ketika saya aktif gitu loh, ya berkat saya belajar di SMA juga, di SMA 1 Cangkringan tentunya ya, yang mana di sini saya juga aktif di berbagai organisasi. Di perkuliahan pun saya juga udah nggak kaget gitu loh. Jadi gitu saya antara nilai dan juga prestasi alhamdulillah juga bagus dan masih dipercaya sebagai asisten dosen juga. Alhamdulillah. Iya. Asisten dosen itu nggak main-main loh ini viewers semuanya ya. Nanti kalau mungkin ada penjaringan melalui jalur atau melalui karir studi, ini mungkin bisa juga ini loh Mbak Husnul itu. Paling tidak mungkin suatu saat kalau ada seleksi dosen gitu ya, kemudian pada sudah bisa sampai sekian tahap tinggal wawancara, nampaknya kalau punya apa namanya ya, rekam jejak sebagai asisten dosen itu ya, saya yakin kans untuk diterima itu lebih semoga besar, ya Pak. Mudah-mudahan ya Mbak. Amin ya Allah. Ya, alhamdulillah. Viewers semuanya, kita saat ini tengah berada pada posisi di mana kegiatan sekolah sedang terfokus pada dua hal. Yang pertama adalah pengolahan nilai semester genap ya melalui kegiatan PAT yang baru saja selesai ini Mbak Husnul. Kemudian yang kedua PPDB. Nah kebetulan ini jam 1 ini kita sudah agak slow, maka alhamdulillah kita bisa menghadirkan Mbak Husnul ini ya. Nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat bagi para viewers Mondro Geni semuanya. Gini Mbak Husnul, tadi kan sudah diceritakan ya. Jadi Mbak Husnul meskipun berasal dari pedesaan, SMA-nya juga di lereng Merapi, tetapi tentu pasti saya yakin ya mempunyai beberapa kelebihan, ya beberapa sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah yang lain. SMA Negeri 1 Cangkringan ini ya tentu saja itu akan memberikan manfaat tersendiri bagi Mbak Husnul ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak ini. Selama ini kan sudah 3 tahun di sini ya. Kemudian selama 4 tahun kalau saya hitung, mulai dari 2019 ketemu sama teman-teman paling tidak kan kelasnya nasional, ya toh. Nah kelasnya kan nasional. Nah ini selama 2019, 20, 21, 22 saat ini sudah bergaul dengan berbagai macam karakter manusia ya, dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai macam bahasa barangkali dan sebagainya. Nah ketika itu kadang-kadang kita akan membandingkan, dia lulusan SMA sana A, B, X, Y dan sebagainya, saya lulusan SMA desa, pedesaan, tetapi pasti ada sesuatu yang bisa dibanggakan begitu. Bener banget. Ya, bisa diceritakan Mbak itu Mbak. Jadi kan kita kuliah kan ketemu dengan banyak orang ya Pak ya. Maksudnya banyak sekali yang berasal dari Riau, dari Palembang, dari Jakarta. Semuanya itu kan kayak kita ketemu nih. Kita tanya-tanya, kamu dari sekolah mana? Wah sekolahannya ternama gitu kan. Kamu sekolah mana? 1 Cangkringan. 1 Cangkringan tuh mana gitu kan? Ya nggak kenal ya. Iya nggak kenal gitu kan. Iya pokoknya sekolahan negeri paling ujung gunung lah gitu kan. Ya mas saking mereka menganggapnya kayak terpelosok lah ya gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu bukan tiba-tiba sih, jadi seiring berjalannya waktu kan kita jadi tahu nih, oh ternyata lulusan dari sekolah ini tuh seperti ini, oh lulusan dari sekolah A, B, C, D itu seperti ini gitu loh. Dan sekarang I wanted to show to another people gitu loh. Aku ingin teman-teman tahu bahwa walaupun saya berasal dari sekolah pedesaan, maksudnya sekolah yang ada di desa seperti itu ya teman-teman, tapi tuh saya bisa berkiprah gitu loh, bahkan di kancah nasional juga. Nah kalau di tentunya di wilayah lingkungan ya Pak ya, sekolah kita kan terkenal terkait dengan adiwiyata ya, terkait dengan adiwiyata. Apalagi ini sebentar lagi ini mandiri adiwiyatanya, jadi di atasnya nasional. Ya Allah. Ya nanti juga mohon doanya juga ya. Amin. Moga-moga bisa berhasil. Amin. Bisa dilanjut Mbak. Jadi kan dari ilmu-ilmu, walaupun kita kan sekolah terkadang dulu kan teman-teman kan sering kesel sama apa-apa adiwiyata. Ternyata ini teman-teman sebenarnya yang kita
petik dari ini semua tuh sekarang Iya. saat ini, bukan saat itu tapi saat ini. Saat ini. Ya, saat ini. viewers semuanya. Bener-bener kayak apa ya? Ada kesempatan kala itu, Pak. Saya Mhm. kan percaya menjadi ketua Karang Taruna juga di Kalurahan Wikirsari. Oh, di kampungnya ya. Iya, betul Oh, berarti sekali. luar biasa. Iya. Di kampung aktif, di kampus aktif gitu. Alhamdulillah gitu kan. Oke. Lalu kala itu saya juga menjabat sebagai bendahara Percasi, Percasi itu apa? Persatuan Catur. Iya. Iya. Kalau catur dengan Iya. apa ya, background kependidikan itu kayaknya jauh ya Mbak ya. Jauh banget. Tapi kok bisa ya itu ya? Iya, saya juga bingung ya. Nah, kali itu saya audiensi lah dengan Pak Panewu, ditanyain latar belakang Camat saya. ya, Iya, mungkin Panewu. yang tidak tahu Iya. Pak Panewu ya. Jadi Kapanewon atau kecamatan ini istilah khusus yang ada di daerah istimewa Betul. Yogyakarta, nggih viewers semuanya ya. Nggih, Ya, monggo Mbak. Oke, lalu kan ditanyain latar belakang saya gitu kan. Terus saya ceritain semuanya, lalu saya ini tawarin, Mbak, ini ada kesempatan hari terakhir perpanjangan untuk maju di Lomba Pemuda Pelopor Kabupaten Sleman, seperti itu. Nah, karena basically saya juga petani cabai, Pak. Oh, gitu. Jadi petani milenial sebenarnya. Jadi kan kayak ya udahlah, nggak jauh-jauh lah dari Adiwiyata, dari kita harus peduli sama lingkungan gitu kan. Nah, lalu saya majulah tuh di hari terakhir, bener-bener itu pengumpulan berkas tuh begitu banyak dan banyak sekali isai-isai yang harus diisi dan harus dengan wujud yang nyata gitu kan. Nah, Ya, itu ya, alhamdulillah saya di tahap pertama lolos, tahap kedua saya lolos. Setelah itu saya harus berada di rumah dinas bupati untuk seleksi-seleksi berikutnya, yang mana Bupati Sleman ya Mbak? ya betul, tentunya Bupati Sleman. Pesertanya itu ya Pak, saya tuh merasa saya paling kecil sendiri Pak. Soalnya yang lainnya tuh dosen, dukuh, lalu beliau-beliau yang benar-benar udah jadi pengusaha. Nah kan saya kayak ya Tuhan, Saya paling kecil orangnya iya, enggak ya? maksudnya kan sering kayak aku ilmunya kayaknya belum dapat banget deh gitu kan, gitu. gitu kan. Lalu alhamdulillahnya saya menjadi juara 2 pemuda pelopor Kabupaten Sleman Pak. Alhamdulillah. Iya. Nah, setelah semenjak itu banyak dukungan dari pihak-pihak dinas sehingga saya sekarang juga sering dikenal di dinas, terutama di Dispora seperti Dinas itu. Pendidikan. Iya, gitu kan. Jadi kayak Iya, iya. oh ternyata ini ya benar-benar kita tuh harus peduli sama lingkungan tuh manfaatnya tuh ini sebenarnya. Dan juga tentunya manfaatnya tuh harus kita sebarkan ke masyarakat. Yang mana kala itu kita kan tahu ya Pak, wilayah kita tuh adalah wilayah Wikirsari, yang mana tanah kita tuh mengandung zat-zat unsur hara yang sangat cocok sekali untuk pertanaman gitu. Dan sayangnya sekali, tapi masyarakat terutama teman-teman yang berasal dari SMK ataupun dia yang sekolah, tapi dia tidak bekerja sesuai dengan bidangnya, Oh, itu kan gitu. mereka langsung terjun di dunia tambang, Oh, dunia Nah, tambang malahan. tambang pasir. Itu kan Oh, sangat apa ya, sangat disayangkan banget Pak menurut saya. Soalnya kali itu saya juga menganalisis yang ada di Wikirsari juga Pak. oh, Ya, gitu. saya menganalisis lingkungan gitu kan. Cut ya itu ya. Iya, Mengecek lalu yang dianalisis. betul sekali. Lalu kalau semisal teman-teman nih, kalian bener sih, dia kan saya tanya ya Pak ya, kenapa kamu berada di, maksudnya lingkup di pertambangan? Penak Mbak, untuk duit akah sedino 150.000 gitu kan. Nah karena teman-teman tuh mindsetnya tuh hanya uang. Uang, Ya, ya, uang. apalagi dikalikan gitu ya, 30, Nah benar. 150 kali 30, Dah 4.500.000. Dah tuh. Ya mungkin kalau kita kerja di perkantoran, apalagi baru saja gitu Ya. masuk ya, Belum itu nggak sampai gitu kan. Nah makanya mereka tuh apa ya, mindsetnya tuh hanya untuk saat ini, bukan untuk kedepannya gimana gitu kan. Ya, Nah, betul. kalau misal kalian nambang di sungai, it's okay, lebih baik ya. Tapi di sini kan banyak sekali wilayah pedesaan yang mereka menambang di desa-desa Pak. Jadi itu kan sangat apa ya, berdampak pada quantity and quality air tanah. Oh, betul betul. Nah, Ya, apalagi setelah ditambang itu kan tidak ada reklamasi. Teman-teman aja nggak tahu reklamasi apaan gitu kan. Nah, makanya itu sangat disayangkan sekali. Soalnya itu dampaknya untuk anak cucu kita ke depan gitu. Betul, Makanya iya, dari iya. situ saya punya inisiatif untuk membuat suatu kegiatan buat teman-teman pemuda-pemudi yang ada di Wikirsari dengan sosialisasi, dan juga kita harus praktek langsung terkait petani milenial. Petani milenial. Ya, betul Petani sekali. Tapi milenial, Ya, nih, jadi tuh- teman-teman ini. Ya, benar, Menarik Pak. sekali ini. Jadi harapannya tuh gini, kan teman-teman kan menganggapnya bahwa dunia pertanian itu tuh kayak rendah ya, maksudnya dipandangnya Betul. kayak Ya. nyepelek gimana, aku mah jijik gitu loh. Padahal dari segi dunia pertanian sendiri itu omsetnya sangat luar biasa Pak. Gitu, Lalu ya. ya di situ pun Kalau saya saya Mbak, nek saya Ya. itu memandang petani itu nggak kayak gitu loh. Ih. Kalau saya gini, ketika saya makan nasi, ini coba kalau tidak ada petani bagaimana? Apa yang Nah. akan kita makan itu? Dah, Jadi betul betapa mulianya itu ya profesi
petani. sebagai petani Ya. gitu. Apalagi kan sekarang kan petaninya banyak yang tua-tua gitu ya Pak. Lah kita Betul. sebagai generasi muda tuh mau ngapain gitu loh. Mm-mm. Kalau misal kita cuma mau ngerusak lingkungan, terus kita mau hidup sampai kapan gitu kan. Nah maka dari itu saya mengadakan suatu pelatihan buat teman-teman pemuda-pemudi Sebukir Sari seperti itu Pak, gitu. selama 2 hari. Yang mana yang pertama, hari pertama itu kita kasih materi. Dan kalau misal saya yang jadi narasumber kan kayaknya kurang ya. Kalau misal teman-teman kenal sama saya ngasih materi kan kayak kurang view-nya gitu lah. Lalu saya mengundang Pak Untung yang pemilik Tom. Pemilik Tom. Ya, ownernya Tom. Oh. Tani Organik Merapi. Tani Organik Merapi. Yes. Baru dengar itu. Padahal saya tiap hari ke Merapi itu. Nah maka dari itu terus hari keduanya kita langsung praktek langsung, yang mana di Karang Taruna sendiri kita mempunyai lahan sendiri Pak, lahan pertanian yang gitu kita ya. olah seperti itu kan. Lalu alhamdulillah dari kegiatan tersebut muncullah pemuda-pemuda yang mana dia sadar gitu loh bahwa oh ternyata sebenarnya dunia pertanian tuh nggak buruk ya. Oh ternyata kita menjaga lingkungan tuh nggak buruk ya gitu kan. Lalu dia memberanikan diri untuk pertama dia mencoba untuk mengolah lahannya kan kecil gitu kan. Dan dia sadar oh omsetnya gede tenan iki gitu kan. Dia langsung memberanikan diri untuk menyewa lahan Pak, menyewa lahan desa. Dan sekarang beliau tetap menjadi petani milenial. Seperti itu. Jadi kayak saya kan bangganya tuh gini, kayak alhamdulillah ya, setidaknya tuh ada beberapa teman-teman yang sadar dan peduli terhadap lingkungan. Nah, dan otomatis kayak ini loh, kamu tuh punya wilayah yang bisa kamu maksimalkan gitu loh. Jangan malah orang lain banyak sekali kan Pak, wilayah kita tuh disewa sama pihak-pihak luar dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar yang mana kita sendiri cuma menjadi pelakunya aja gitu loh. Lah sebisa mungkin dong kita yang punya wilayahnya, ya kita yang harus memanfaatkan, mengelola dan sebagainya. Nah itu jadi begitu teman-teman viewers semuanya. Jadi kita di SMA Negeri 1 Cangkringan ini kan mempunyai visi ya Mbak ya. Visi kita itu membentuk para peserta didik yang disiplin ya dan berbudaya, dan yang lebih penting ini adalah berwawasan lingkungan. Betul sekali. Ternyata apa yang sudah kita upayakan selama ini kan berdampak positif ini terhadap Mbak Husnul yang pandangannya bahkan hampir mungkin menyita waktu yang cukup banyak mungkin ya Mbak terhadap semua kegiatan untuk yang paling akhir tadi ya, diceritakan. Betul sekali. Begitu ya Mbak? Iya benar banget seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bisa memanage. Apalagi saya kan kuliah di biologi yang banyak sekali tugas dan praktikum laporan-laporan kan Pak. Begitu. Jadi kayak apalagi saya kan di sini punya tanggung jawab sama kalurahan seluruh pemuda-pemudi yang ada di Bukir Sari. Nah jadi saya benar-benar harus bisa memilah dan memilih memanajemen waktu saya, memanajemen diri saya agar semuanya tuh juga rata gitu. Ini ada yang bertanya ini Mbak. Oh, boleh. Ini tadi belum disebutkan itu Mbak Husnul itu diterima lewat senam PTN itu di universitas apa tadi ya? Oh iya. Belum tadi. Iya belum ya. Tadi belum selesai teman-teman tadi. Sahabat viewers, sahabat Mondro Geni, kita bisa berbincang lebih banyak lagi, mungkin bisa diperjelas lagi Mbak. Oke ya. Biar nanti ada koneksi gitu antara dengan kampus kemudian dengan kegiatan Mbak Husnul yang selama ini di jalan. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Jadi kalau itu saya diterima di SNMPTN di program studi biologi murni, jadi bukan pendidikan. Seperti itu teman-teman. Jadi saya berada di Universitas Negeri Yogyakarta. Mbak Husnul, tadi kan sudah disampaikan beberapa sesuatu ya, beberapa kelebihan atau sesuatu yang mungkin bisa diambil manfaatnya ketika kita sekolah di SMA Negeri 1 Cangkringan ini, sekolah yang berwawasan lingkungan, yang betul-betul menempatkan perhatian yang sangat sekali terhadap kelestarian lingkungan ya Mbak. Betul sekali. Ya. Mungkin bisa sampaikan juga Mbak ya, setelah Mbak Husnul ini banyak bergaul, menjalin komunikasi dengan berbagai macam jenis komunitas ini mempunyai harapan-harapan ke depan atau mempunyai beberapa saran dan masukan begitu untuk SMA Negeri 1 Cangkringan, barangkali ke depannya itu agar lebih bagus lagi ya, bisa berangkat dari desa, berangkat dari Bukir Sari, dari Cangkringan, dari Sleman, dari Yogyakarta untuk Indonesia dan bahkan dunia dalam rangka menyelamatkan lingkungan dan sebagainya Mbak.
Mungkin bisa disampaikan Mbak, ini yang perlu untuk kita jadikan sebagai apa ya, pusat perhatian atau apa kita programkan begitu. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman ya, buat adik-adik semua, kalian tuh jangan malu gitu loh, walaupun kalian sekolah yang mana sekolah kita tuh selalu dipandang sekolah desa ya Pak ya, ataupun kita sendiri yang berasal dari pedesaan, jangan pernah malu. Tunjukkan bahwa dirimu tuh mampu gitu loh teman-teman. Dan tentunya jangan egois gitu loh. Jangan hanya mementingkan diri sendiri gitu loh. Kita juga harus berguna bagi lingkungan gitu loh. Jadi kita tuh mindsetnya tuh jangan hanya mengejar dunia Pak. Jadi kita harus mengejar akhirat gitu. Kalau misal kita mengejar akhirat, pasti dunia akan kita dapat. Itu sih Pak. Lalu buat teman-teman, pokoknya kalau misal Bapak Ibu guru ngasih tahu, kalian harus disiplin, kalian harus rajin, kalian harus ini itu tuh sebenarnya buat kebaikan teman-teman gitu loh. Jangan sampai nanti di akhir tuh teman-teman nyesel. Oh, jebul ki Pak guru kayak tenanan yo. Oh jebul ngene. Soalnya tuh penyesalan pasti datang di akhir kan ya Pak ya. Nggak mungkin di depan kan penyesalannya. Pendaftaran Pak. Ya oke, jadi teman-teman, jadi pokoknya mulai sekarang saja, mulai saat ini, mulai dari diri sendiri, tanamkan itu disiplin, rajin, jangan pernah malas gitu ya. Sekarang soalnya kan penyakit yang paling utama dari teman-teman itu kan malas ya Pak. Betul. Terutama saya sendiri kayak apalagi pas pandemi ya ini. Nah, jadi pandemi kayak harus belajar sendiri di rumah. Bener banget, ekstra. Gak ada yang ngontrol, memantau. Bener sekali. Gitu. Apalagi pakai handphone. Sekarang tuh masalahnya di gadget gitu loh. Ya benar, kita belajar gini. Tapi ada notif. Wah, kita tertarik untuk kunjungi notif tersebut. Jadi kita benar-benar harus tegas sama diri sendiri teman-teman. Jadi lebih baik sekarang susah, tapi kedepannya kita sukses. Daripada sekarang seneng-seneng, kedepannya kita susah. Nah, seperti begitu. itu. Nah, Mbak Husnul, ini terkait dengan disiplin tadi yang tadi baru saja disampaikan tadi. Disiplin ini menjadi salah satu dari visi yang ada di SMA Negeri 1 Cangkringan, membentuk jiwa yang disiplin itu. Betul sekali. Nah, kalau yang dirasakan Mbak Husnul selama ini 3 tahun, apakah betul-betul visi itu nampak enggak? Dan kemudian dirasakan enggak setelah 3 tahun mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Cangkringan ini Mbak Husnul? Sangat terasa sekali Pak, sangat banget. Ya kan walaupun gimana ini? Jadi sesuatu yang paling terasa, paling nampak ini merupakan didikan kedisiplinan itu di sisi yang mana Mbak? Seperti ini, contoh aja ya teman-teman, kita kan kalau masuk sekolah kan jam 7 tat itu udah mulai ya Pak ya. Kalau sekarang saya kurang tahu gimana ya Pak. Masih jam 7. Jam 7 kurang 5 menit gerbang yang satu udah ditutup ya Pak. Betul sekali. Nah, kalau misal kita telat kan kita harus dorong ya. Jadi dari situ saya kayak buset, saya nggak mau telat, malu banget dorong gitu kan. Jadi kayak dari situ kayak saya, wah aku benar-benar harus manajemen waktu ini. Katakanlah saya bangun jam 3 pagi saya belajar, oke, sampai subuh, habis subuh tidur lagi jam 5 bangun gitu kan, jam 5 bangun. Ya udah saya beres-beres, siap-siap, saya berangkat jam 6. Kali itu jam 6 kan saya ada piket di depan juga kan Pak, betul, gitu kan. iya. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus on time gitu loh Pak. Dari situ kan kita harus mendidik ya, walaupun di Indonesia sekarang kan jam molor, setiap acara jam 8, mulai jam 9 gitu. Nah, dari awal aja mulai kita sekolah, kita kalau misal udah jam 7 kurang 5 menit gerbang yang satu udah ditutup, ya kita harus datang jam 7 sebelumnya. Seperti saat ini juga Pak, saya di organisasi, alhamdulillahnya saya juga ditarik lagi di organisasi di tingkat kabupaten Pak. Di organisasi apa? Karang Taruna. Iya, Karang Taruna lagi di tingkat kabupaten, yang mana lingkupnya itu adalah dokter, terus orang-orang yang bekerja di DPR, kerja jadi pamong pemerintahan gitu kan. Jadi saya di situ emang paling kecil Pak. Saya yang kuliah paling kecil sendiri di situ. Jadi di situ saya semakin belajar bahwa tidak semua orang walaupun dari background seperti itu tuh dia disiplin gitu loh Pak. Betul. Saya berawal dari sini, dari SMA yang mana saya harus emang disiplin gitu loh. Emang disiplin tuh lebih baik buat diri kita, lebih tenang gitu loh. Sekarang gambarannya gini, kalau misal kita dapat kegiatan acara jam 8. Sedangkan perjalanan kita dari rumah sampai lokasi itu 1 jam. Kalau misal kita berangkat 30 menit sebelum acara mulai, nanti dampaknya sama diri kita Pak. Kalau misal di jalan kita pasti ngebut tuh, pasti nggak tenang. Terus kalau misal terjadi apa-apa, siapa yang rugi? Kita sendiri. Ya, lebih baik kita datang lebih awal tapi kita tenang, seperti itu. Makanya mulai dari SMA itu saya mendapatkan kayak, wah, kowe nek misal nggak mau dihukum, kamu misal nggak mau susah, ya kamu harus disiplin,
harus tepat waktu seperti itu. Tuh teman-teman, disiplin kata kuncinya Ya, ya. betul sekali. Lalu di organisasi saya sebagai pimpinan, saya tidak pernah tolerin. Nggak mau tahu. Kalau misal saya udah menundukkan rapat katakanlah jam 7:30 Pak, 7:30 malam. Ya sebisa mungkin teman-teman jam 7:30 kurang harus sudah sampai lokasi. Jam 7:30 saya nggak peduli berapa orang yang datang, rapat sudah saya mulai. Seperti itu Pak. Ya mungkin di beberapa wilayah, bahkan di seluruhnya 80% tempat yang dimana saya mendapat undangan itu mesti molor. Nah, sebisa mungkin dari kita, kalau bukan dari kita siapa lagi? Betul. Untuk bisa memulai kedisiplinan tersebut. Seperti itu Pak. Cocok. Kita di SMA Negeri 1 Cangkringan ini memang dididik menjadi manusia yang disiplin, viewers semuanya. Tetapi bagaimanapun juga nanti kembali kepada pribadi masing-masing ya Mbak. Betul sekali. Kita kan hanya bisa mengontrol mulai dari jam 7 kurang sampai kemudian pulang sekolah. Betul. Ya, jam 7 kita dipaksa untuk sudah standby di kelas. Tetapi kalau nanti kita tidak bisa memanage waktu ya, kita hanya terbiasa untuk tunduk pada aturan yang ada, dalam tanda kutip terpaksa. Tetapi kita tidak mau untuk mengambil manfaat dari kebiasaan yang sudah dibentuk oleh sekolah itu. Betul. Maka akhirnya sama saja. Ketika kita sudah lepas dari sekolah, merasa bebas kayak burung terbang itu. Betul sekali. Sehingga kita yang harusnya itu bisa memanajemen waktu malah diperbudak oleh waktu. Betul begitu sekali. Mbak. Benar sekali. Mbak Husnul, ini kita sudah hampir 30 menit berbincang ya. Cepat sekali. Kita akan sangat senang sekali manakala Mbak Husnul bisa memberikan beberapa pesan terakhir, terutama untuk para peserta didik dan juga calon peserta didik. Karena ini momen kita ini sedang ada kegiatan PPDB ini. Jadi apakah kita perlu untuk mempertimbangkan ini sekolah di pegunungan ataukah tidak dan sebagainya, ataukah kita mengambil adanya banyak manfaat dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain atau di tempat yang lain. Mungkin bisa disampaikan Mbak. Baik, buat teman-teman, terutama teman-teman yang mau mencari sekolah nih. Sebenarnya tuh sekolah tuh semua sama aja teman-teman, tergantung pada diri kita sendiri. Tapi tentunya ya teman-teman, karena saya berasal dari SMA 1 Cangkringan, yang mana saya sendiri sudah mendapatkan banyak sekali manfaat. Jadi gini teman-teman, kalian lihat dulu sekolahnya gimana, terutama di SMA Negeri 1 Cangkringan. Yang mana di sini tuh, ya ampun, dari saya masuk dulu sama sekarang di sini pun saya kaget loh, kayak Masya Allah, sekolahnya sekarang udah luar biasa banget Pak. Luar biasa, beda sekali Mbak. Gila banget ya ampun, kayak 4 tahun yang lalu ya Mbak ya. Saya baru 4 tahun loh gitu kan. Dan sekarang malah adiwiyatanya aja udah mau mandiri. Gitu loh. Betul sekali. Apa yang perlu diraguin lagi teman-teman gitu loh. Sedangkan ya teman-teman kan pasti ketika mau mendaftar sekolah, kalian lihat dulu nih visi misi sekolahnya apa. Sedangkan visi misi di SMA Negeri 1 Cangkringan sendiri kayak ya ampun, kalau misal teman-teman bukan hanya membaca tapi memaknai dan mendasari dari visi misi tersebut, itu sangat berguna dan berdampak banget buat masa depan teman-teman. Jadi gak perlu diragukan lagi gitu loh Pak. Bukan bermaksud saya moyok-moyoi buat sekolah di sini tuh enggak, tapi emang ini the real gitu loh. Ini faktanya Pak gitu loh. Jadi kalau teman-teman ragu mergone saya dulu ya Pak, kalau mau sekolah di sini tuh engkau lewat Bangjo gitu loh. Biasanya kan orang-orang kayak gitu. Jadi salah satu pertimbangannya. Iya Pak. Jadi biarin kata orang gitu loh, biarin kata orang kamu sekolah di mana, kamu sekolah di pedesaan kah, kamu sekolah nggak ngelewatin Bangjo kah, ya nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kita di sini kan menuntut ilmu, mencari ilmu dan memperdalam ilmu-ilmu kita teman-teman. Seperti itu. Ya. Kalau saya Mbak Husnul ya, ini kalau tidak melewati Bangjo itu malah yang saya pilih, yang saya cari, yang saya suka. Karena saya kemarin ketemu sama teman saya ketika kita ada acara bareng di Dikpora ya, provinsi ya. Saya tanya, rumahnya dari sini berapa kilo? Deket toh Pak, cuman 8 kilo, 9 kilo. Di daerah mana itu Godean? Berapa jam perjalanan biasanya? Ya sekitar 40 menit, 30 menit lah rata-rata begitu. Wah, saya itu 12 kilo hanya 15 sampai 20 menit. Karena tidak ada Bangjo gitu. Yang kedua, tentu saja investasi masa depan bagi kesehatan kita. Betul ya kan? sekali. Di sini kan bisa dikatakan untuk polusi udaranya. Iya Pak, itu benar-benar beda dari sekolah yang lain Pak. Beda kan? Jauh banget.
Dan teman-teman saya ya Mbak ya, ketika ada acara ke SMA Negeri 1 Canggiringan ini, dari teman-teman yang lebih di bawah, di kota dan sebagainya kan di bawah. Karena kita di atas kan di Merapi begitu ya. Ya betul sekali. Begitu masuk, kok kayaknya kok semua ruangan ber-AC ya, padahal AC-nya nggak ada. Ya, semua tempat kok enak gitu gitu ya. Segar. Berbeda sekali dan segar begitu. Beda Nah, banget. itu teman-teman viewers, sahabat Mondrogeni semuanya, pada hari ini kita menghadirkan Mbak Husnul. Ini salah satu dari alumni tahun 2019 yang sudah selama kurang lebih 4 tahun ya Mbak ya, itu sekali. Melalui jalur senam PTN atau jalur undangan itu bisa melanjutkan studi atau kuliahnya di biologi Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau ketemu dengan Pak Ariswan, nanti titip salam nggih. Baik. Dari Pak Yunan. Oke. Gitu. Ya, saya kira Mbak Husnul itu saja yang bisa kita diskusikan. Mungkin kalau suatu saat kita undang lagi ke sini ya, harapan kita Mbak Husnul tidak bosan-bosan untuk senantiasa mampir dengan kesini, atau bahkan nanti di kelas kita juga akan berbincang dengan anak-anak begitu, agar mereka punya semangat untuk belajar dan pada akhirnya kehidupannya itu bermanfaat tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga keluarga, masyarakat di sekitarnya, dan juga bangsa ini. Begitu. Nah, sahabat Semansa semuanya, viewers dan sahabat Mondrogeni ya, podcast SMA Negeri 1 Canggiringan yang dimanapun kalian berada, saya kira jumpa kita untuk sementara kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali Mbak Husnul yang sudah berkenan hadir, teman-teman semuanya yang sudah menemani kita sehingga podcast kali ini bisa berjalan dengan baik. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Husnul. Baik, sama-sama Pak.